Ya, udah. Oke, Shalom, selamat malam. Ya, semuanya. Amin. Apa kabar? Ada sukacita? Pasti ya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur masih boleh berkumpul di malam yang indah ini, dan terima kasih Tuhan karena anugerah-Mu kami boleh beribadah bersama-sama di Somsi LCC. Kita percaya Tuhan telah hadir di sini dan melawat kita semua. Berapa banyak saudara yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan, kuasa, mujizat, dan kesembuhan. Lambaikan tangan. Amin. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib terjadi di hari ini. Semua kita yang hadir saat ini sudah menerimanya. Amin. Sudah menerimanya. Amin. Dan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Praise the Lord. Dan sekarang kami akan beritahukan yang bertugas di malam hari ini, yaitu ya, susunan acara ibadat gereja CLCC online via Zoom Jumat 2 Juni tahun 2023 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 20 di Hong Kong dan pukul 14 PM Jerman atau Nederland. Satu host Ibu Rosalin Tikwalo dari Jerman, saya sendiri, dan kedua worship leader Pastor John Sarbunan dari Praise and Worship Kediri, dan ketiga pembicara Pastor John Sarbunan MA dari Kediri, dan keempat doa profetik oleh Ibu Janjuk Kuswandi dan dari Surabaya, dan pengumuman oleh Bapak Bro Tikwalo dari Jerman, dan keenam doa berkat Pastor John Sarbunan MA, dan ketujuh selesai. Dan mari kita mulai ibadah ini dengan memuji dan menyembah dan mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh Gembala kita Pastor John Sarbunan dari Kediri yang luar biasa. Dan sebelumnya mari kita satu dalam doa. Shalom saudara yang terkasih, selamat malam. Selamat berjumpa lagi di Somsi LCC. Semua dalam keadaan sehat dan baik. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih masih boleh bernafas di hari yang indah ini, dan berkati kita semua yang hadir di sini. Berkat kemurahan-Mu kami boleh terus memuji dan menyembah-Mu yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan dibawakan oleh Gembala kita Pastor John Sarbunan. Engkau urapi dia dan dengan darah-Mu yang kudus dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami buka kebaktian ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya, amin. Kami persilakan Bapak John. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Rosalin, host kita yang luar biasa yang sudah mulai memimpin ya ibadah kita dari awal sampai pada kesudahannya. Oke, shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat malam Pak Moktir dan teman-teman semua, Bu Jaju, Bu Rosalin, dan teman-teman semua yang lainnya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya Tuhan yang layak kita sembah. Amen. Amen. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Tak terukur panjang betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselam di pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau
tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari yang wanita, betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. hanya Engkau Tuhan. Mari yang pria, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap. Mari sekali lagi, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. You are God of gods and you're King of kings. Mari berikan tepuk tangan yang Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak, ku kagum akan Engkau.
tangan yang lebih meriah lagi. Sembah dan puji penuhi tanganmu. Sembah dan puji penuhi tanganmu. Sembah dan puji penuhi tanganmu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tanganmu. Sembah dan puji penuhi tanganmu. Sembah dan puji penuhi tanganmu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari berikan tepuk tangan yang meriah. Engkau layak, Engkau layak, dan Engkau layak ya Tuhan. Engkau Raja, Engkau Tuhan. Amin. Praise the Lord. Luar biasa Bapak Ibu ya, kita menikmati pujian malam ini yang membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan di malam ini. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Bapak Ruri Tikoalu dari Jerman akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Ya, salam semuanya, selamat Shalom. malam. Mari kita satu dalam doa. Puji syukur karena kemurahan Tuhan, kami boleh bertemu dengan dan menyapa satu dengan yang lain. Di hari yang indah ini, atau malam yang indah ini, memuji dan menyembah-Mu, Bapa. Berkati kami semua yang hadir melalui Zoom Gereja CLCC ini oleh pengembala pendeta kami yang setia, Pastor John Sarbunan, di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada. Kita percaya kita mempunyai Tuhan yang hebat dan takkan meninggalkan kami yang selalu menyembah dan memuji nama-Mu. Tuhan Yesus, berkat bersertai Roh Kudus, tolonglah kami Tuhan, agar hidup kami dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang kami temui. Terima kasih Tuhan, dan keluarga besar Gereja CLCC agar selalu berkelimpahan kasih karunia-Mu, dan tuntunlah kami dalam kebenaran firman-Mu, dan dapat melakukan di sepanjang hari. Urapi hamba-Mu Pastor John Sarbunan dengan kuasa Roh Kudus, jauhkan dari segala penyakit dan kejahatan supaya dia tetap selalu sehat untuk melayani kami sebagai jemaat-Nya yang setia dari awal hingga akhir. Kebaktian ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini pada malam hari ini yang indah. Akan kami buka kebaktian ini oleh pengembala kami Pastor John Sarbunan. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertainya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Brody untuk doa yang sangat indah yang sudah dinaikkan ya dari Jerman. Tuhan memberkati Pak Brody dan Bu Rosalin.
Amin. Terima kasih Pak John. Amin. Praise the Lord. Mari kita lihat firman Tuhan malam ini ya. Apakah saudara sudah siap untuk menerima firman Tuhan yang adalah pribadi Allah sendiri? Yang percaya lambaikan tangan. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oke. Senang sekali malam hari ini semua yang hadir ini orang-orang yang istimewa ya. Karena malam ini ada pesan Tuhan yang akan disampaikan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Mereka yang tidak hadir malam ini mereka rugi sendiri ya saudaraku. Jadi setiap hari pesan firman Tuhan itu beda-beda saudaraku ya. Dan hari ini kita akan sama-sama kita perhatikan firman Tuhan yang luar biasa malam ini yang akan saya sampaikan buat kita semua di malam hari ini. Haleluya. Saya berdoa supaya Bapak Ibu semua dengan hati yang percaya, dengan hati yang cinta Yesus, tetap percaya mujizat masih terjadi. Bilang amin. Katakan bersama dengan saya, mujizat masih terjadi. Amin. Haleluya. Oke, saudara-saudara terkasih Tuhan, mari kita akan lihat firman Tuhan malam hari ini yang akan saya sampaikan buat kita semua. Haleluya. Oke, mari kita lihat bersama-sama satu ayat firman Tuhan sebagai nats bacaan Alkitab kita ya di malam hari ini. Oke, kita akan lihat dulu sebuah tema yang diangkat malam hari ini adalah rahasia hidup berpusat pada Yesus. Katakan amin, ya. Haleluya, rahasia hidup berpusat pada Yesus. Nah, sebagai bacaan Alkitab kita malam ini kita akan lihat satu ayat firman Tuhan dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kita akan baca sama-sama dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Rosalin dari Jerman, akan membantu saya untuk membacakan ayat-ayat firman Tuhan malam ini ya. Oke, saya cek dulu Ibu Weli Hukubun apakah ada di sana? Ya, Pak Penderta ada. Wah, luar biasa. Baik-baik ya. Baik, puji Tuhan. Baik. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, itu Pak Wongtir itu makan papeda enak kayak Pak Wongtir ya. Puji Tuhan. Amin. Istri Pak Wongtir orang di sana. Oke, kita akan lihat firman Tuhan malam hari ini Yohanes 14 ayat 6. Bisa langsung dibuka. Ini maaf ada sedikit gangguan signal ya, tapi saya coba untuk ini pakai kuota saja karena pakai WiFi banyak yang pakai WiFi sehingga berebutan. Oke. Yohanes 14 ayat 6. Haleluya. Ya. Oh. Ya. Silakan Bro Salid. Inilah firman Tuhan Yohanes 14 ayat 6. Ya. Yohanes 14 ayat 6. 4 atau 14 itu Pak Jun? 14. Oh, 14. Ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Amin. Apa yang dikatakan dalam ayat ini? Kata Yesus kepadanya. Ya, kata Yesus kepada para pendengarnya itu. Apa yang dia katakan? Akulah jalan yang pertama, yang kedua, dan kebenaran, dan yang ketiga apa? Hidup. Hidup. Ya, jalan yang pertama, yang kedua kebenaran, dan yang ketiga hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Ada banyak jalan menuju ke Roma, Itali. Tapi jalan ke sorga itu tidak banyak. Hanya satu-satunya jalan lewat Tuhan Yesus Kristus ya. Ada banyak jalan pergi ke rumah kita masing-masing. Dari utara bisa, selatan bisa, barat bisa, timur bisa, dari arah mana bisa. Tapi kalau jalan ke sorga tidak banyak. Hanya satu-satunya jalan untuk menuju kepada sorga yaitu rumah Bapa yang kekal melalui Yesus Kristus ya. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, pengikutnya boleh banyak, ajarannya boleh banyak. Tetapi urusan jalan keselamatan ke sorga tidak ada jalan lain
Hanya satu-satunya jalan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Nah, inilah yang diangkat tema pada malam hari ini, saudaraku. Rahasia hidup ya, berpusat kepada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu adalah pusat hidup kita semua. Dia adalah pusat dari segala yang kita butuhkan. Pusat kesembuhan, pusat mujizat, pusat pertolongan, pusat kemenangan, pusat berkat, dan segala macam hanya berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, ayat ini luar biasa sekali untuk kita semua, bahwa kita tidak punya pilihan yang lain selain datang kepada Yesus ya. Hari ini kita belajar rahasia hidup berpusat pada Tuhan Yesus. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, hidup Kristen yang berbahagia itu adalah ketika hidup orang percaya hanya berpusat pada Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Ada orang Kristen yang memang hatinya bilang dia percaya Yesus. Mulutnya bilang dia percaya Yesus, tapi kenyataannya tidak. Saudaraku, hatinya masih bercabang, saudaraku ya, tidak berpusat sepenuhnya kepada Yesus. Nah, ini saudara kasih Tuhan, ini sesuatu yang menyedihkan hati Tuhan. Dia masih mendua hati, percaya Yesus iya, percaya berhala juga iya. Percaya Yesus iya, tapi percaya dukun, orang pintar, paranormal juga iya. Percaya Yesus iya, tapi percaya juga kepada magic-magic juga iya, saudaraku. Nah, ini yang namanya, saudaraku, sesuatu yang paham yang bercampur baur. Kekristenan bercampur, saudaraku ya, dengan kepercayaan yang lain yang disebut dengan sinkritisme. Coba katakan bersama dengan saya, sinkritisme. Itu artinya iman Kristen yang tidak 100% murni kepada Tuhan Yesus. Dia sudah bercampur baur dengan keyakinan, kepercayaan, dengan berbagai macam adat-adat, tradisi, budaya-budaya, dan sebagainya. Ini hidup Kristen yang tidak lagi berpusat kepada Kristus. Dia masih bercabang hatinya, mendua hati, saudaraku. Percaya Yesus iya, tapi masih percaya kepada leluhur juga iya. Percaya Yesus iya, tapi masih percaya kepada dunia orang mati iya. Percaya kepada Yesus iya, tapi masih percaya kepada kuasa-kuasa gelap. Ini namanya hidup yang tidak berpusat pada Yesus. Saudara-saudara, hidup yang berpusat pada Yesus itu hanya Yesus, tidak ada yang lain. Tidak ada tanpa ini, tanpa itu, tanpa yang lain-lain sebagainya. Hanya Yesus toh. Itu yang Tuhan mau. Berapa banyak saudara, saya ingin melihat malam ini hati saudara hanya cinta Yesus saja, tidak cinta-cinta yang lain. Yang percaya, yang cinta Yesus 100%, lambaikan tangan malam hari ini. Yang percaya engkau mencinta Yesus 100%, lambaikan tangan. Amin. Engkau layak hidup berkemenangan. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Nah, Bapak Ibu sekalian, dapat kita baca hidup Kristen yang berpusat pada Yesus, saudaraku, dapat kita baca ya di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 46 sampai 48, saudaraku. Saudara-saudara, ada 3 cara hidup Kristen hanya berpusat pada Tuhan Yesus. Dan siapakah orang yang hidup Kristennya itu berpusat pada Tuhan Yesus? Saudara-saudara, mari kita lihat siapa orang yang hidup Kristen itu berpusat hanya kepada Yesus. Yang hidup berpusat pada Yesus, siapa dia? Yang pertama, dia adalah orang yang melihat. Melihat apa, saudaraku? Dia melihat Bapa Sorgawi, yaitu Tuhan Allah kita ya, dengan mata iman, menjadi harapan orang percaya, harapan kita semua ya. Jadi hidup Kristen, saudara-saudara, arti yang pertama hidup Kristen yang berpusat pada Tuhan Yesus, itu matanya hanya melihat Bapa Sorgawi dengan mata iman, dan kemudian dia menjadi, dan itu menjadi harapan bagi orang percaya. Katakan amin. Mari kita lihat ayatnya, Yohanes 6 ayat 46. Iya, Yohanes 6 ayat 46. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Amin. Amin. Apa yang Yesus katakan, hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Siapa yang datang dari Allah? Itulah Yesus, Tuhan kita, saudaraku ya. Yesus yang telah melihat Allah, saudaraku. Jadi Bapak Ibu sekalian, hidup Kristen yang berpusat kepada Yesus itu tanda yang pertama, saudaraku. Dia adalah orang yang melihat. Melihat siapa?
melihat Bapa Sorgawi. Dengan apa? Dengan mata iman. Memang dengan mata jasmani ini, saudara saya tidak bisa melihat Allah Bapa kita Sorgawi, ya, karena Allah itu roh. Roh itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa dipegang, namun bisa dirasakan, saudaraku. Seperti saudara tidak bisa melihat angin, saudara bisa merasakan angin yang bertiup sejuk, berhembus itu masuk dalam ruangan yang tadinya panas, kemudian ruangannya menjadi sejuk, dingin, dan saudara bisa melihat adanya angin itu dari apa? Dari daun atau dahan pohon yang mulai bergerak, mulai bergoyang, itu karena ada angin yang bertiup, ya, saudaraku. Kalau tidak ada angin yang bertiup, maka daun pohon itu, ranting itu, dia akan tetap begitu, tidak akan bergerak, saudaraku. Nah, saudara, kita tahu bahwa Allah itu roh, dan roh itu hidup, saudaraku, ya. Dan kita hanya bisa melihat dengan mata iman kita semua. Dan bagaimana cara kita melihat Bapa kita di sorga? Yesus bilang, kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Dan kalau engkau melihat Bapa, engkau melihat aku. Artinya, Yesus dan Bapa di sorga itu adalah satu. Saudara-saudara terkasih Tuhan, jadi inilah hidup Kristen yang berpusat kepada Tuhan Yesus itu. Tanda yang pertama adalah dia melihat Bapa Sorgawi dengan mata iman. Apakah bisa melihat Bapa Sorgawi dengan mata jasmani? Tidak bisa. Kenapa? Karena mata jasmani ini sudah berdosa. Karena mata jasmani ini sudah terkontaminasi dengan berbagai macam hal-hal yang berbau penyakit, saudaraku, berbau virus, bakteri, kuman, dan sebagainya. Karena melihat Allah itu Allah yang suci hatinya. Saudaraku, Yesus berkata, saudaraku, kuduslah kamu sebab Allah itu kudus. Dan orang yang kudus, yang suci, dia dapat melihat Allah, saudaraku, ya. Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa melihat Allah dengan mata berdosa ini. Hanya mata yang sudah disucikan, yang dikuduskan, mata iman. Kita bisa melihat itu Allah ada. Mari kita lihat rahasia yang kedua, saudaraku. Hidup Kristen yang berpusat pada Yesus itu siapa? Mari kita lihat. Yang kedua, dia adalah orang yang menyatakan. Menyatakan bagaimana? Dia menyatakan dirinya yang sesungguhnya bahwa dia orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Jadi bukan setengah-setengah, bukan separuh, tapi benar-benar utuh, percaya sesungguhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Mari kita lihat, ya, Yohanes 6 ayat 47. Ya, Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Amin. Amin. Yesus berkata kepada para pendengarnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Ini nggak main-main, saudara-saudaraku. Ini adalah benar-benar serius. Sesungguhnya barang siapa percaya. Nah, ada orang-orang yang bilang dia percaya, tapi percaya nggak sesungguhnya. Percaya hanya separuh, percaya hanya setengah-setengah, percaya hanya ala kadarnya. Kalau hati lagi mood percaya, kalau hati tidak mood tidak percaya. Ini namanya percaya yang tidak sungguh-sungguh, saudaraku, ya. Percaya kalau ada maunya, saudaraku, ya. Kalau mau untuk mendapat pertolongan Tuhan, saudaraku, masih hidup dalam keadaan enak, tidak ada masalah, untuk percaya kepada Tuhan nanti dulu. Tapi kalau waktu dia dalam keadaan kesesakan, dalam keadaan benar-benar terpojok, dalam keadaan rasanya sudah tidak ada lagi jalan keluar, semua jalannya buntu. Nah, disitulah dia mulai belajar percaya kepada Tuhan. Nah, percaya seperti ini sepertinya menjadikan Tuhan itu hanya kotak P3K. Tahu P3K? Kotak P3K itu pertolongan pertama pada kecelakaan, ya. Jadi kalau orang ada kecelakaan, kotak P3K dibuka untuk diobati dengan betadin, ada kapas dan lain sebagainya, saudaraku, ya. Ada verban atau plester itu yang dipasang di tubuhnya. Saudaraku, jangan jadikan Yesus seperti kotak P3K atau ban reserve. Kalau pas lagi butuh baru mulai percaya Yesus, pas lagi butuh baru mulai datang pada Yesus. Jangan, Bapak Ibu. Dalam segala keadaan, saudara, dalam keadaan baik maupun tidak baik, dalam keadaan sehat maupun tidak sehat, dalam segala keadaan ingat bahwa kita ini butuh Yesus. Ibarat hidup kita ini adalah nafas, saudaraku, ya. Jadi selama kita masih bernafas, kita membutuhkan Yesus, ya. Dan kalau nafas ini sudah berhenti, saudaraku, kita tidak bisa apa-apa lagi, ya. Saudara kasih Tuhan, itulah rahasia yang kedua, hidup Kristen yang berpusat kepada Yesus. Mari kita lihat, saudara, hidup Kristen yang berpusat pada Yesus. Siapa dia? Yang ketiga, ini tanda yang ketiga. Dia adalah orang yang mendengar.
Mendengar apa, saudaraku? Mendengar sepenuh hati pengakuan Tuhan Yesus yang berkata, akulah roti hidup. Amin. Dan apa Yesus katakan, akulah roti hidup, berarti Tuhan mau engkau dengar. Engkau mendengar dengan sepenuh hati. Bahwa tidak ada roti hidup yang lain, hanya Yesus yang bisa mendeklarasikan, bisa menyatakan dirinya bahwa dia, Yesus adalah roti hidup. Kita lihat ya, Yohanes 6 ayat 48. Ayatnya singkat sekali. Yohanes 6 ayat 48, akulah roti hidup. Amin. Amin. Akulah roti hidup. Petrus tidak bisa mengatakan akulah roti hidup. Yohanes, murid-murid yang lain tidak bisa mengatakan akulah roti hidup. Hanya Yesus. Kenapa Yesus? Karena Yesus, dia adalah roti hidup yang turun dari sorga. Roti hidup itu roti yang bisa berbicara. Roti hidup itu roti yang bisa bergerak. Roti hidup itu roti yang bisa melakukan apa saja, Bapak Ibu. Dan roti hidup itu dia bisa memberikan kehidupan. Tapi kalau kita makan roti buatan manusia, itu hanya sekedar mengenyangkan perut kita. Dan setelah itu kita ke belakang, kita buang, saudaraku. Selesai, perut kita kosong lagi. Selesai kasih Tuhan, tapi kalau engkau makan roti hidup, itulah Yesus, firman yang hidup. Firman itu adalah makanan bagi roh kita. Maka roh saudara pasti hidup, jiwa saudara pasti hidup. Dan kalau roh saudara hidup, jiwa saudara hidup, maka saya percaya kesehatanmu pasti hidup, keuanganmu pasti hidup, bisnis karirmu pasti hidup, ekonomimu pasti hidup. Katakan amin. Sebab di dalam Dia, Yesus roti hidup, ada hidup, saudaraku. Di luar Yesus tidak ada kehidupan. Yang ada hanya sesuatu yang semu. Sama seperti kalau kita pergi ke gedung bioskop, kita nonton film, saudaraku. Pada saat tayangan film itu selesai, tamat ceritanya, maka yang tinggal adalah hanya saudara, layar putih doang, saudaraku, ya. Layar putih biasa. Tapi kalau film itu masih berjalan, ada adegan-adegan, saudaraku. Ada aktor laga, saudaraku. Dia bereksen di situ, ya. Itulah kehidupan secara bios. Bios itu dari kata bioskop, saudaraku, ya. Bios itu hidup yang sementara. Tetapi kalau kita datang pada Yesus, bukan sekedar bios, tapi ada Zoe. Zoe itu kehidupan Allah di dalam hidup kita. Jadi dalam Yesus ada hidup. Dan kalau dia datang dalam hidup kita, yaitu firman yang hidup, roti hidup, maka roh kita pasti hidup. Amin. Jiwa kita pasti hidup, saudaraku. Sehingga kita bisa bersyukur, kita mampu menghadapi segala persoalan apapun yang terjadi. Kita tidak akan pernah gentar. Haleluya. Lalu kita lihat apa hasilnya, saudaraku, dari hidup Kristen yang berpusat pada Yesus. Yang pertama, saudaraku, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia telah melihat Bapa itu nyata di dalam Tuhan Yesus, ya. Mari kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat 46. Ya, Yohanes 6 ayat 46. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Amin. Dialah yang telah melihat Bapa. D besar, ini dialah Tuhan Yesus. Dialah yang telah melihat Bapa. Tidak ada seorang pun yang melihat Bapa, saudaraku, selain daripada Dia, yaitu Yesus, ya. Hanya Dialah yang dari Allah, Yesus itu dari Allah, dari sorga, saudaraku, dan Dialah yang telah melihat Bapa. Jadi bagaimana kita bisa melihat Bapa? Kita lihat Yesus. Kalau kita lihat Yesus sama dengan kita melihat Bapa. Itu yang Yesus katakan pada Thomas. Ya, saudaraku, Thomas berkata, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup. Dan Yesus berkata, kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Dan kalau engkau melihat Bapa, engkau juga melihat aku, ya. Jadi di antara Yesus dan Bapa itu adalah satu, saudaraku, ya. Itu pribadi yang sama, tidak berubah, ya, tidak beda. Saudara, hasil yang pertama ini, ya. Kita lihat hasil yang kedua dari hidup Kristen yang berpusat pada Tuhan Yesus. Yang kedua, saudaraku, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia pasti mempunyai apa, saudaraku? Hidup yang kekal. Hidup yang kekal dalam bahasa Inggris dikatakan everlasting life. Dan sekarang saudara-saudara dan saya, kita ada dalam wadah everlasting life ini, ya. Mari kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat 47. Yohanes 6 ayat 47, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Amin. Amin. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Amin, saudaraku. Kapan Amin. saudara saya mempunyai hidup yang kekal? Pada waktu engkau dan saya percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus. Kenapa kepada Yesus? Tadi ayatnya sudah kita baca ya. Yohanes 6, Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan hidup yang kekal tanpa Yesus, saudaraku. Nabi tidak bisa membawa saudara masuk kepada hidup yang kekal. Rasul tidak pernah bisa membuat saudara masuk pada hidup yang kekal. Hanya Yesus satu-satunya jalan yang membawa kita masuk kepada hidup yang kekal. Katakan amin. Nah, karena Amin. itu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, ini penting sekali ya kita belajar akan firman Tuhan ini. Hasil yang kedua, lalu kita lihat hasil yang ketiga, saudaraku. Hasil yang ketiga adalah ini, saudaraku ya. Saudara-saudara, bagi hidup Kristen yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia dapat mengenal Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang adalah roti hidup itu. Mari kita lihat Yohanes 6 ayat 48. Ya. Yohanes 6 ayat 48, akulah roti hidup. Amin. Amin. Singkat sekali, Yesus bilang, akulah roti hidup. Dan Tuhan mau kita mengenal dia, Yesus, sebagai roti hidup. Roti hidup yang bisa mengenyangkan roh kita, yang bisa mengenyangkan jiwa kita. Kalau roti yang kita makan, yang buatan manusia, itu roti yang bisa hanya sekedar mengenyangkan perut kita, saudaraku ya. Saya memang suka roti, ya terkadang juga suka bakpao, saudaraku. Kalau saya ke bakpao itu, ada Ibu Nini di sana yang suka siapkan bakpao, saudaraku ya. Ada dikasih 2 kotak, puji Tuhan ya. Bakpao Surabaya, Cikien, saudaraku. Puji Tuhan, enak. Saya suka yang rasa kacang itu. Ya terkadang Pak Bruri Brosalin datang dari Jerman ke Indonesia, mereka tiba di Kediri, mereka bawa roti juga. Terkadang ada bakpao. Kita makan roti atau bakpao apapun juga, itu hanya makanan jasmani, bisa hanya mengenyangkan perut kita saja, saudaraku ya. Tapi kalau kita makan roti hidup, Ya. yaitu Yesus, makan firman-Nya bagi roh kita, bagi jiwa kita, itu kita mendapatkan hidup yang kekal. Katakan amin. Jadi hasil yang ketiga bagi hidup Kristen yang berpusat pada Yesus, saudara-saudaraku ya. Yang ketiga, orang percaya yang taat pada firman, dia dapat mengenal Yesus adalah roti hidup. Yang dulunya gak kenal, sekarang jadi kenal. Kalau sudah kenal, dia rindu sekali, dia kangen, dia kepingin, ayo Tuhan, berikan lagi, mau lagi, mau lagi, mau lagi. Itu, saudaraku ya. Karena orang sudah mengenal. Tapi kalau orang tidak mengenal, rasanya serang nggak ada punya kerinduan untuk minta ditambah lagi ya. Sama dengan kita semua pada malam hari ini. Kita sudah mengenal Yesus, kita kepingin untuk bertemu dengan Yesus lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Kita semua sudah saling mengenal satu dengan yang lain, dan kita juga kepingin berjumpa satu dengan yang lain ya. Walaupun hanya lewat online ini, lagi dan lagi dan lagi. Karena apa? Ada sebuah hasrat, ada sebuah kerinduan seperti itu, saudaraku. Dan saya berdoa supaya malam hari ini, firman Tuhan malam ini mengajarkan kita supaya hidup kita ini hanya berpusat pada Yesus saja ya. Jangan berpusat pada manusia, jangan berpusat kepada dokter, jangan berpusat kepada ahli hukum, jangan berpusat pada seorang psikolog, jangan juga berpusat pada seorang psikiater, jangan pun berpusat pada orang-orang pintar, orang-orang hebat, orang-orang terkenal. Kalau saudara berpusat kepada yang lain, maka hidup saudara tidak akan pernah bahagia. Tapi kalau kau berpusat pada Yesus, maka sudah bisa dijamin, ada sebuah garansi, ada sebuah jaminan bahwa hidup saudara berbahagia di bumi sampai di sorga. Tuhan memberkati kita semua pada malam hari ini, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Ibu Weli Hukubun dari kota Jayapura, Papua akan berdoa buat firman Tuhan malam ini. Haleluya. Baik, Bapak Pendeta, untuk waktunya Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur pada Tuhan untuk waktu yang terindah yang Tuhan telah berikan buat kami selaku persekutuan Gereja CLCC. Lewat Zoom di rumah kami masing-masing, kami boleh duduk di bawah kaki Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Tuhan.
Lewat pujian penyembahan kami, biarlah boleh menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Dan di saat yang terindah ini Tuhan, kami telah mendengarkan akan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta John Sarbunan MA, yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Bagaimana kami, firman yang bagaimana kami tahu rahasia hidup berpusat pada Tuhan Yesus ketika Tuhan kami melihat Bapa Surgawi dengan mata iman menjadi harapan orang percaya, menyatakan diri sesungguhnya dia orang yang percaya pada Tuhan Yesus dan mendengar sepenuh hati pengakuan Tuhan Yesus yang adalah roti hidup itu. Biarlah Tuhan Yesus tolong kami dalam hidup kami, supaya kami sungguh-sungguh mengerti, kami sungguh-sungguh memahami akan firman Tuhan yang begitu luar biasa kami dengar di malam hari ini. Tuhan, jauhkan segala hal-hal yang datang daripada dunia ini untuk mempengaruhi akan hidup kami, tapi biarlah kami senantiasa pikiran hati kami berpusat pada Engkau, ya Yesus, untuk melakukan kehendak-Mu, selalu bergaul dengan Tuhan dalam hidup kami setiap hari dengan akrab, dengan erat, supaya kami melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Engkau berkati akan hamba-Mu, Bapak Pendeta John Sarbunan MA, yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Tuhan terus memberkati akan hamba-Mu dengan kesehatan, kekuatan, kuasa, hikmat, kewahyuan Tuhan terus taruh bagi hamba-Mu, supaya hamba-Mu terus setia duduk di bawah kaki Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Isi hati Tuhan akan disampaikan kepada hamba-Mu, supaya hamba-Mu boleh dapat menyampaikan, memberitakan, mengabarkan buat kami semua lewat persekutuan CLCC ini, Bapa. Engkau berkati akan Ibu Sinta, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan hamba-Mu, supaya hamba-Mu boleh cepat sembuh dan boleh sehat dan dapat melakukan tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan melayani Bapak Pendeta, bahkan anak-anak terkasih, tapi juga menopang pelayanan akan Bapak Pendeta tiap-tiap hari. Terima kasih Bapak di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kembali kepada host kita yang luar biasa, Ibu Rosalin. Tuhan memberkati Bu Beli Ukubun dari Kota Jayapura, Papua. Amin, Bapak Pendeta, makasih. Terima kasih Bu Beli. Ya. Terima kasih kepada Bapak Bruri yang telah membawakan doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada Ibu Beli Ukubun yang telah membawakan doa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan beban berat, dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Terima kasih. Juga Pak John yang luar biasa atas puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar, kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua. Dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam, dan berkati keluarga besarnya. Jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kami akan masuk ke dalam doa profetik yang akan dibawakan oleh Ibu Janjuk dari Surabaya. Silakan Ibu Janjuk. Ya, selamat malam semuanya. Shalom. Malam. Shalom. Saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara, dan doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting, dan diaminkan dengan I receive. Mari kita sama-sama naikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara.
Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I I receive. receive. Inilah Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan dahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I I receive. receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I I receive. receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I I receive. receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I I receive. receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I I receive. receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam penggerakan doa, pendoa-pendoanya. I receive. receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Jajuk. Ya, makasih Pak John. Ya. Terima kasih kepada Ibu Janjuk yang telah membawakan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita akan masuk dalam pengumuman yang akan dibawakan oleh Bapak Bruri dari Jerman. Silakan Bapak Bruri. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Sekarang kita masuk dalam pemberitaan pengumuman info gereja CLCC. Persembahkanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain. Yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening UFO Gereja CLCC 0813-30692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirlah ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Amin. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadah gereja CLCC dimulai pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah
ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan beban berat, datang dengan iman, pulang dengan membawa mukjizat. Doakan pelayanan Bapak Gembala Pastor John Sarbunan MA di Surabaya dan Kediri pada hari Kamis tanggal 8/06/2023 di Ibadah Surabaya. Senin tanggal 12 bulan 6 2023 ibadah pemberkatan nikah pasangan dari Taiwan di Kediri. Info penting, spesial Happy Birthday Juni 2023 Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. 1 Nini Surabaya tanggal 6 bulan 6 2023. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0813 1418 2202. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Bruri Tikualu dari Jerman yang sudah menyampaikan pengumuman. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bu Rosalin di Jerman. Amin. Terima kasih Pak John. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bu Ros ya. Ya, terima kasih Pak John. Ya. Sekarang kita sudah sampai pada akhir yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Dan sebelum doa berkat, kami akan kembalikan kepada koordinator Ibu ADC. Silakan Ibu ADC. Ibu ADC ini enggak ada. Tidak ada. Ya. Oh, enggak ada. Oke. Dan saya akan kembalikan kepada Bapak John untuk untuk menerima doa berkat. Bapak John. Ya, mari Bapak Ibu sekalian, kita bersatu hati dalam doa ya. Haleluya. Anugerah Tuhan Yesus yang besar melimpah atas kehidupan saudara-saudara semua. Untuk setiap pria dan wanita, suami, istri, anak, orang tua, menantu, mertua, orang-orang percaya yang hadir pada malam hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan malam ini kami doakan untuk Ibu Weli Hukubun yang ada di Kota Jayapura, Papua, yang telah mengirimkan permohonan doa untuk cucunya Odi yang sudah didoakan. Oh Tuhan, terima kasih untuk cucu Odi Defretes yang sudah sembuh. Dan kami percaya Tuhan juga menolong untuk Aren Hukubun dan Randy Luan Mansar yang sakit juga, yang masih batuk. Kami doakan Tuhan sudah sembuhkan Odi Defretes, Tuhan sembuhkan kedua saudara-saudara anak-anak ini juga. Oh Tuhan, keluarga dari Ibu Weli Hukubun, bahkan Ibu Weli Hukubun sendiri, Tuhan sembuhkan engkau. Aku berkata paru-parumu, jantungmu sehat dalam nama Yesus. Tidak akan lagi nafas tersendat-sendat dalam nama Yesus. Aku berkata aliran kuasa Tuhan sedang mengalir atas tubuhmu. Terima malam ini. Jadilah sehat, jadilah sembuh, jadilah pulih, jadilah kuat, dan jadilah menang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Siapapun yang sakit malam hari ini juga. Untuk Pak Wongtir, dalam nama Yesus, Tuhanlah penyembuhmu. Terima saat ini jamahan kuasa Tuhan menjamah engkau. Kuasa Tuhan sedang menjamah engkau. Hadirat Roh Kudus sedang turun atas hidupmu. Urapan yang membebaskan, memulihkan engkau. Jadilah sehat, jadilah pulih, jadilah sembuh, jadilah kuat, dan jadilah menang oleh bilur Yesus. Engkau sembuh juga malam ini. Jangan takut,
Tuhan menolong engkau bersama dengan istri dan anak mantu cucumu. Semua terpelihara sempurna dalam nama Yesus. Haleluya. Untuk host kita luar biasa malam ini, Ibu Rosalin dan Pak Bruri, suami istri yang melayani Tuhan seperti Priscilla dan Aquila, suami istri yang melayani di zaman Rasul Paulus. Kami doakan urapan, kuasa, hikmat, akal budi turun atasmu. Mari buka kedua tanganmu, Pak Bruri, Ibu Rosalin. Urapan kuasa Tuhan sedang turun atasmu. Kuasa Tuhan sedang menjamah engkau saat ini. Di dalam nama Yesus, ketika engkau melewati segala persoalan pergumulan, Tuhan beri engkau iman sehingga engkau tidak gentar, engkau tidak takut apapun yang terjadi. Imanmu berkata oleh bilur Yesus, engkau telah disembuhkan. Imanmu berkata engkau adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan yang kau sembah, Tuhan lebih besar dari segala persoalan yang sedang terjadi di hari-hari ini. Dalam nama Yesus, jangan takut. Tuhan akan memulihkan engkau. Apa yang sudah dicuri oleh musuh, apa yang sudah diambil oleh setan, Tuhan kembalikan itu dalam hidupmu. Terima malam hari ini dalam nama Yesus. Hari ini aku percaya sesuatu yang ajaib sedang terjadi bagi Pak Bruri, Bu Rosalin, dan juga untuk semua anak mantu cucu di Jerman. Tuhan pelihara semuanya dalam perlindungan Tuhan sempurna. Keuanganmu, ekonomimu, aku berkata, akan bergerak kembali, akan berputar kembali, perputaran keuangan akan semakin baik. Dalam nama Yesus, terutama kesehatan tubuhmu, Tuhan jamin engkau dengan tubuh yang sehat. Tuhan kau bisa bawa untuk beberapa jangka waktu ke depan. Engkau bisa melayani Tuhan sampai akhir hidupmu. Jangan takut, Tuhan sudah mendengarkan doamu, Tuhan sudah menjawab doamu di hari ini. Dalam nama Yesus, untuk Ibu Jajuk Eliwatu Kuswandi, kuasa Tuhan memenuhi engkau bersama dengan semua orang-orang yang kau kasihi. Keluarga besar Kuswandi yang ada di Surabaya, Jawa Timur, Jawa Tengah, yang ada di Bali, yang juga ada di Nusa Tenggara Timur, Tuhan lindungi semuanya. Berkati Tuhan Ibu Jajuk Eliwatu Kuswandi, Tuhan beri engkau panjang umur, Tuhan beri engkau damai sejahtera, Tuhan beri engkau kesehatan yang terbaik dalam nama Yesus, supaya engkau bisa melayani Tuhan lebih giat dalam nama Yesus. Jangan takut, apapun yang terjadi, Tuhan sanggup memberi engkau pertolongan. Tuhan sudah membuka engkau jalan, membukakan engkau pintu mujizat, pintu rezeki sedang dibukakan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan sedang memuaskan hasratmu dengan segala kebaikannya. Dalam nama Yesus, Ibu Sian Liang, dalam nama Yesus, kekudusan daripada Tuhan memenuhi engkau saat ini juga. Tuhan akan kuduskan engkau, Tuhan akan sucikan engkau, Tuhan akan tahirkan engkau di dalam nama Yesus. Hadirat Roh Kudus menjamah engkau malam hari ini di dalam nama Yesus. Jangan takut, jangan khawatir, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan katakan semuanya ditambahkan dalam hidupmu. Terima dalam nama Yesus. Dan malam hari ini juga kami doakan untuk semua yang hadir ya Tuhan. Malam ini Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati semua yang hadir, memberkati keluarga kami ya Tuhan. Memberkati Ibu Sinta, Yohan, Cindy, James, memberkati semua yang hadir malam ini. Tuhan juga sembuhkan Pak Darmawan yang ada di Medan. Tuhan sembuhkan dia, biarlah oh Tuhan kaki yang bermasalah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Juga untuk Ibu Ratna Marlina di Kota Pekanbaru, untuk juga ya Tuhan Yesus, saat ini juga kami doakan ya Tuhan, Ibu Lea Siwalete, Michael Siwalete, Tuhan pulihkan, sembuhkan kesehatan mereka. Pak Yanto di Lawang, Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Memulihkan juga Ibu Warni Utami, pulihkan, sembuhkan dia Tuhan. Sembuhkan juga Ibu Sri Pati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami di malam hari ini. Untuk Ibu Linda Effendi yang ada juga di Pondok Chandra, Tuhan sembuhkan, pulihkan dia, sehatkan dia dalam nama Yesus. Engkaulah penyembuh ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya dalam Tuhan ada mujizat, ada kuasa yang bekerja mendatangkan kuasamu, mujizatmu terjadi. Terima kasih untuk anak Dev dan juga Eleanor, Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka, sehingga mereka bertumbuh menjadi pribadi yang kuat, yang kokoh, dalam nama Yesus. Mereka punya masa depan penuh harapan. Berkati orang tua mereka masing-masing, Denny Amanda, berkati Michael Vita, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Turunkanlah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima dalam nama Yesus. Percaya malam ini juga anak Aldo, cucu Ibu Weli Hukubun, sudah menjadi anggota, diterima menjadi anggota polisi, dan kami percaya dia lulus dengan nilai yang baik, bahkan yang terbaik. Terima kasih Bapak.
Terpujilah Tuhan, berkati Pak Wahyu dan Ibu Sinta juga dalam proyek mereka. Dalam nama Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, keturunanmu, anak cucumu semua diberkati. Tuhan memberkati studi mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Dan Tuhan juga memberkati kesehatan tubuhmu, Tuhan memberkati juga ekonomimu, bisnismu, karirmu, terutama pelayananmu, semua diberkati Tuhan. Dibuat Tuhan bertambah-tambah dan tidak akan berkurang-kurang. Tetap naik dan tidak turun, berhasil dan tidak gagal, menang dan tidak kalah, beruntung dan tidak rugi, mengalami kemunculan bukan kemalangan, tetap sehat dan tidak sakit, tetap kuat dan tidak lemah, tetap menjadi kepala bukan menjadi ekor. Di dalam nama Yesus, segala berkat yang terbaik, berkat kekayaan bangsa-bangsa, bahkan kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa datang ke atasmu. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami kepadamu, berkati kebaktian besok pagi ya Tuhan. Kami percaya teman-teman yang melayani pada besok pagi, ada hadirat urapan kuasa Tuhan memenuhi mereka, dan kami percaya mujizat ajaib terjadi di sana. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Selamat Ya. malam. Terima kasih Pak John. Tuhan Sama-sama Pak berkati. Bro Salin, Bu Baju, Bu Sinjang. Terima kasih Pak Janju, John. Sama-sama, Tuhan berkati ya. Tuhan berkati. Bu Yayu, Ibu Weli, Bu Ya, Tuhan Sinta, berkati Bu Puri. sekalian. Ros, Sinta. Nah, Bu sampai Sinta, jumpa lagi ya. teman-teman. Ya, Ya. makasih Ya. Pak John. Ya, sama-sama Bro Salin. Pak Wongkir, salam buat Baik, Ibu Pak ya. Wongkir, ya. Salam buat Ani dan Yena. Ibu Sinta, cepat Ya. sembuh. Tuhan berkati Berkati. semuanya ya. God bless you. Cindy. God bless you all. Bye. Tuhan Bye. berkati. Ya. Amin. Ya. Ya. Amin. Terima kasih. Amin. Ya. Selamat